Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian yang ada di rumah? Peserta Matsama MTS Negeri 5 Bojonegoro tahun pelajaran 2021-2022. Semoga masih dalam kondisi sehat walafiat karena limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Muhammad sallallahu Muhammad Muhammad sallallahu alaihi. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sosialisasi pembelajaran di masa pandemi. Seperti yang telah kita ketahui dan kita hadapi saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 yang mana berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan, termasuk dalam aspek pendidikan. Namun layanan pendidikan dari MTS Negeri 5 Bojonegoro tetap akan memberikan semaksimal mungkin dan yang terbaik untuk kalian. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di MTS Negeri 5 Bojonegoro saat pandemi seperti ini, tentu madrasah mempunyai tanggung jawab untuk memberikan solusi yang terbaik. Anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu pendamping yang saat ini ada di rumah, kaitannya dengan materi pelajaran yang akan diberikan, metode pelajaran yang akan diberikan, dan sumber pembelajaran yang akan diberikan tentunya tidak jauh berbeda pada saat kondisi normal. Dan di sini kami akan memberikan beberapa penjelasan mengenai materi, metode, dan media pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa MTS Negeri 5 Bojonegoro dari Bapak Ibu Guru. Yang pertama yaitu materi. Materi pembelajaran nanti diambilkan dari buku pelajaran. Ada kalanya dari LKS, ada kalanya dari sumber-sumber lain atau ruang lingkup lain yang sesuai dan benar dari materi yang akan diajarkan. Dan metode pembelajaran yang akan diberikan Bapak Ibu Guru kepada siswa MTS Negeri 5 Bojonegoro tentunya berbeda pada saat kondisi normal. Jadi pada saat kondisi pandemi COVID-19, maka ada beberapa metode yang akan diberikan kepada kalian, yaitu yang pertama yaitu project based learning, yang mana siswa akan diberikan pelatihan atau siswa akan diberikan cara bagaimana berkolaborasi dengan siswanya, bagaimana cara bergotong, bagaimana rasa kegotong royongannya, kemudian rasa empatinya terhadap sesama atau terhadap temannya, seperti mengerjakan proyek, mengerjakan eksperimen, dan mengerjakan inovasi pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah daring method. Daring method itu maksudnya adalah dalam metode pembelajaran ini kita menggunakan jaringan full online, yang mana ada beberapa kelebihan dan kekurangan, yaitu salah satunya ada beberapa siswa yang berada di daerah yang susah jaringannya, yang susah sinyalnya, karena hanya ada beberapa provider saja yang ada di daerah itu. Dan
Yang berikutnya kekurangannya itu adalah biaya paket data. Mungkin bagi siswa yang kurang mampu, itu juga akan terkendala dengan biaya untuk pembelian paket data. Tentunya madrasah juga memberikan subsidi untuk pembelian paket data kepada siswa. Ada kalanya juga dari pemerintah pusat, ada kalanya juga dari provider. Banyak sumber-sumber paket data subsidi dari mereka itu ya. Metode yang ketiga yaitu luring method. Luring method adalah metode di luar jaringan. Kayaknya kondisi saat ini juga yang masih hari ini masih zona orange, jadi tidak bisa kita jalankan. Pada saat kita berada pada zona kuning, itu kita bisa laksanakan 50%, masuk 50% belajar di rumah. Jadi luring ini istilahnya tatap muka. Kemudian ada metode yang keempat, yaitu home visit method. Ini tahun ajaran 2021-2022 dan sudah terprogram oleh Wakil Kesiswaan. Nanti apabila ada siswa yang merasa terkendala dengan adanya daring method, nanti akan ada kunjungan dari rumah ke rumah siswa tersebut. Kemudian ada metode yang kelima, yaitu integrasi kurikulum. Integrasi kurikulum ini adalah penggabungan dari 4 metode tadi. Jadi ada project based learning, ada daring method, ada luring method, kemudian ada home visit method. Nanti keempat ini akan dikolaborasi. Itu namanya integrasi kurikulum. Nanti kita sesuaikan pelaksanaannya. Kita melihat kondisi saat ini. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, yang ketiga tadi ada sumber belajar. Yang mana sumber belajar ini, kalau kita menggunakan daring method, tentunya banyak sekali website atau aplikasi-aplikasi tentang pembelajaran. Pemilihan media dan sumber belajar tentunya mempertimbangkan kondisi pandemian. Selain itu, guru dan peserta didik dapat menggunakan sumber belajar, di antaranya ada Rumah Belajar ID, ada BSE Kemdikbud Go ID, kemudian ada e-learning Kemenak Go ID, kemudian ada e-learning MTSN 5 Bojonegoro.sch.id, mungkin ada juga setara.kemdikbud.go.id, atau mungkin ada lagi Guru Berbagi Kemdikbud Go ID dan sebagainya. Banyak sekali sumber-sumber belajar yang sesuai dengan materi yang akan kalian dapatkan. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, dan yang berikutnya yaitu terkait penilaian hasil belajar pada masa pandemi. Penilaian hasil belajar pada masa pandemi tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut yang tidak lepas dari kurikulum KTSP. Yang pertama yaitu penilaian hasil belajar mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian hasil belajar yang terbentuk atau yang bersumber dari pekerjaan siswa. Apa saja itu pekerjaan siswa itu? Ada portofolio, ada penugasan, ada proyek, ada praktek, ada tas tulis, dan bentuk lainnya, mungkin CPT dan sebagainya. Kemudian penilaiannya nanti meliputi penilaian harian, penilaian akhir semester,
dan penilaian akhir tahun. Dan nanti menyangkut kenaikan kelas, jika sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 562 tahun 2018 tentang petunjuk teknis penilaian hasil belajar pada MTS Negeri 5 Bojonegoro tentang penentuan kriteria kenaikan kelas, itu sudah ada. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada saat kalian masuk di sekolah atau pada saat pembelajaran dilaksanakan. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, untuk lebih memperjelas media dan sumber belajar yang dipakai di MTS Negeri 5 Bojonegoro, nanti saya akan berikan tutorial bagaimana cara menggunakan website atau aplikasi e-learning madrasah. Dan berikutnya nanti terkait, mungkin ada beberapa yang juga sangat penting untuk kalian, yaitu bagaimana cara membuat akun Gmail yang nanti akan kita gunakan dalam pengerjaan Google Form, soal yang berbentuk Google Formulir. Itu nanti kalian bisa lihat bagaimana cara membuat akun Gmail di kolom deskripsi di bawah ini. Terima kasih telah mengikuti kegiatan Mat sama MTS Negeri 5 Bojonegoro dalam materi yang telah Pak Eri sampaikan. Anak-anakku yang saya cintai dan Bapak Ibu pendamping yang ada di rumah, dari saya, kesalahan mungkin ada pada diri saya, mohon dimaafkan. Kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.